Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada pujian yang mengatakan penyertaan Tuhan itu sempurna, rancangannya itu penuh damai. Allah rindu setiap anak-anaknya mengalami hidup yang luar biasa. Dia ingin kita semua kaya akan pengalaman hidup disertai Tuhan sebagai tanda kemajuan iman. Iman itu ibarat stop kontak yang terhubung dengan sumber listrik. Seberapa besar daya yang dibutuhkan oleh alat elektronik yang kita mau pakai, sebesar itulah kapasitas listrik dari PLN siap untuk dialirkan untuk menghidupkan alat tersebut. Nah, iman itu merupakan instrumen dan sekaligus media rohani yang terhubung dengan kuasa Allah yang tidak terbatas sebagai satu-satunya sumber yang kita butuhkan. Saya ingin membagikan 3 fakta yang penting yang akan menolong kita untuk mewujudkan iman yang proaktif. Yang pertama, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37. Mengatakan demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan, asalkan kita sungguh-sungguh percaya dan berserah kepadanya. Kadang Tuhan izinkan kita untuk melewati proses yang tidak mudah dalam hidup ini. Seperti masa-masa berat yang sedang kita hadapi sekarang, yaitu serangan virus corona. Bahkan seluruh dunia pun juga mengalami pergumulan yang sama. Tetapi yang pasti, tidak ada rancangan Tuhan yang buruk atas kita semua. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan keterpurukan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Padanya tidak ada pertukaran bayangan. Oleh karena itu, mari kita terus tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah ada batasnya. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menandingi kuasanya. Apapun kesulitan atau tantangan yang saudara sedang hadapi saat ini, jangan hiraukan apa kata orang. Jangan terintimidasi oleh kondisi yang saudara hadapi. Jangan terpaku pada pengalaman masa lalu. Hidup kita tidak ditentukan oleh semua itu. Hidup kita ditentukan oleh iman. Yang kedua, iman itu bersumber dari firman Tuhan. Kitab Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, di saat kita berada di dalam kesulitan, kesusahan, krisis, disitulah kita butuh mujizat Tuhan. Namun jika kita amati, mujizat-mujizat yang ada di dalam Alkitab itu terjadi karena firman yang diucapkan oleh Allah. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar mujizat yang kita butuhkan, maka semakin besar pula ketergantungan kita akan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan itulah yang memproduksi atau menghasilkan iman. Dan selanjutnya, iman yang ada di dalam diri saudara, itulah yang menarik mujizat Tuhan yang kita perlukan. Iman bukan soal berapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui, tetapi soal bagaimana kita hidup di dalam firman yang kita ketahui. Sekedar datang ibadah minggu tidak otomatis membuat seseorang itu banyak tahu soal iman. Oleh karena itu, sekalipun dalam beberapa minggu ke depan ini mungkin kita belum bisa beribadah bersama-sama seperti biasanya, namun kita tetap masih bisa ibadah sendiri di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Yang terpenting yaitu bagaimana kita menerapkan firman Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan iman kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena di mana seseorang itu mendengar firman Tuhan, disitulah imannya itu bangkit dan bertumbuh. Sehingga dia bisa mengalami kuasa Allah secara pribadi. Yang ketiga, iman kita harus bertumbuh. Matius pasal yang ke-13 ayat 32 mengatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dalam beberapa pasal berikutnya, Yesus mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi itu sanggup untuk memindahkan gunung. Artinya, tidak ada yang mustahil bagi siapapun yang mau terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan.
Saudara, kita butuh untuk bertumbuh di dalam iman, karena iman itu yang dapat membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh? Harus dilatih. Jangan pernah mandek, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Iman tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saya akan bacakan satu ayat, yaitu 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang mengatakan demikian. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Saudara-saudara, marilah kita semua menjadi pelaku iman. Jangan hanya sekedar setia datang ke gereja, jangan hanya sekedar dengar khotbah, tetapi memiliki iman yang proaktif dan alami terobosan di dalam penyertaan Tuhan. Tindakan iman kita, keterlibatan iman kita amatlah penting. Tuhan pasti rindu untuk kita semua diberkati, dipromosikan, disembuhkan, dipulihkan dari keterpurukan dan seterusnya. Namun kita tidak bisa sekedar pasrah kepada Tuhan, apalagi menyerahkan kepada Tuhan untuk mengerjakan bagian yang seharusnya kita kerjakan. Ada satu pujian mengatakan, aku tak akan menyerah pada apapun juga, tetapi aku berserah kepada kehendak-Mu. Tuhan memberkati.